Shalom. Puji Tuhan, malam hari ini kembali kita berkumpul di tempat ini untuk sama-sama beribadah, merasakan hadirat Tuhan dengan tema kasih Tuhan, pertolongan Tuhan tak berkesudahan. Sebelum kita lebih lagi memuji Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Untuk doa pembuka akan dipimpin oleh Stefan. Kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia, buat penyertaan-Mu yang masih kami rasakan hingga pada malam hari ini. Bapa yang baik, sebentar Tuhan kami akan memulai ibadah singkat kami. Kiranya Engkau yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan, karena kami percaya Tuhan berapapun kami yang hadir untuk memuji dan muliakan nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Jagai hati dan pikiran kami Tuhan untuk selalu setia memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa buat kedua orang tua kami yang jauh dari kami Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan, panjang umur dan mudah rezeki. Begitu juga dengan sanak saudara kami dan orang-orang di sekitar kami. Berkati setiap perkuliahan kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Ampunkan segala dosa-dosa kami Tuhan Yesus, agar tidak terhalang kasih karunia dan berkat yang hendak Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendak kami yang terjadi. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, kita angkat lagu pujian yang pertama, yaitu Hari Ini Kurasa Bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Puji Tuhan, setelah ini kita akan ada sesi sharing untuk menceritakan setiap pertolongan Tuhan di dalam setiap hidup kita. Tapi sebelum kita memasuki sesi sharing, kita angkat satu lagu pujian pertolongan Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang
Pertolonganmu begitu ajaib, Kaulah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kaulah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kaulah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau yang memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sebelum memasuki sesi sharing, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih untuk setiap cinta kasih Tuhan dalam setiap hidup kami ya Bapa. Sudah sebentar Tuhan, kami akan bersaksi untuk setiap pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah hanya hikmat-Mu yang menyertai kami ya Tuhan, sehingga kesaksian kami dapat memberkati bagi teman-teman kami yang mendengarkan. Terlebih Tuhan dapat menjadi berkat bagi kami yang akan bersaksi ya Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa kami Tuhan. Kami mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Nah, kita sudah memasuki sesi sharing. Siapa nih yang mau menceritakan tentang pertolongan Tuhan dalam hidup kita? Boleh aku deh duluan. Oke. Perkenalan dulu nggak nih? Boleh. Shalom semua. Shalom. Baik, perkenalkan nama aku Stefani Tambunan. Aku angkatan 2022. Jadi di sini aku mau bercerita tentang pertolongan Tuhan samaku. Jadi waktu SMA itu aku itu kan sekolah dimana yang sekolahnya itu cuman ada di jurusan IPA. Terus karena aku itu udah pengen dan udah bertekad ingin lintas jurusan itu, aku itu selama 1 tahun itu dari kelas 11 itu bimbingannya itu di lintas jurusan di IPS kan. Terus aku juga di situ nggak pernah kepikiran bakal jadi siswa eligible lah dibilangkan. Ternyata mungkin Tuhan ngasih rezeki sama aku di situ. Aku itu masuk di siswa eligible. Tapi aku di situ sebenarnya nggak pengen. Aku gini loh, aku udah belajar loh mati-matian selama 1 tahun untuk ngejar biar bisa aku kuliahnya di lintas jurusan gitu. Tapi Tuhan ngasih rezeki
aku itu dikasih jalur undangan gitu kan. Jadi aku di situ nggak kepikiran aku mau ngambil di mana ya gitu. Jadi terlintas aku nyari jurusan apa ya yang sesuai sama IPS ya gitu kan. Banyak nemu manajemen awalnya doang, ternyata udah dipilih kan. Aku milih di manajemen di UB, MSP di UB, terus pilihan keduanya juga di MSP di USU gitu kan. Terus rupanya pengumuman, puji Tuhannya lulus. Jadi aku kayak, kok Tuhan, kok aku lulus ya, kok Tuhan buat aku di sini ya. Padahal aku itu udah mati-matian loh Tuhan untuk belajar di sini, untuk ngambil jalur yang aku inginkan, tapi mungkin balik lagi Tuhan ngasih aku di sini, mungkin Tuhan bilang itu disitulah jalanmu untuk kau sukses. Jadi makin hari makin menjalani hari-hariku di sini, aku udah bisa menerima mungkin inilah jalanku untuk sukses dikasih Tuhan gitu. Jadi buat kita yang sama pengalamannya sama aku, tetap semangat, jangan putus asa. Mungkin Tuhan udah ngasih masa depanmu yang terbaik nantinya. Ya, siapa lagi yang mau? Kalau dari aku boleh sih ya. Salam teman-teman semuanya di sini. Sebelum perkenalkan ya, nama aku Rizky Hafid Ardanes. Aku sini dari angkatan 2022 ya. Di sini aku ingin mungkin berbagi cerita gitu ya tentang kebaikan Tuhan gitu yang ada di dalam hidupku. Mungkin itu aku ingin cerita tentang di tahun 2022 awal itu aku tuh terkena penyakit itu mungkin bisa dibilang itu penyakitnya penyakit yang cukup parah itu istilahnya. Itu waktu kalau dibilang itu ada penyakit itu namanya Bell's palsy. Itu tuh jadi kayak ada di kelumpuhan saraf itu di sekitar muka itu. Di situ waktu itu mungkin memang di awal itu pas aku terkena penyakit itu dibilang down sih aku. Dan di situ juga aku kadang kadang kita namanya manusia juga kan gitu kan, kadang kayak kita mikirnya kayak Tuhan kenapa ya Tuhan kok aku bisa terkena penyakit kayak gini gitu kan. Terus kayak aku mikir juga kayak kenapa Tuhan, maksudnya di saat aku memang kayak itu aku kan lagi kelas 12 yang dimana juga aku lagi pengen fokus untuk belajar ngejar PTN kan. Jadi terus aku juga ternyata terkena penyakit itu, tapi tetap aku selalu bawa dalam doa. Terus itu juga waktu aku terkena penyakit itu memang itu berapa hari itu aku kayak beneran kayak down banget. Terus aku kayak nggak mau keluar rumah. Terus kayak mungkin dibilang agak stres sedikit Bu, itu aku dibilang cukup iya sih itu kayak gitu. Tapi aku mikir kayak kalau misalnya aku kayak terus-terusan kayak gini, tapi aku kayak nggak pengen maksudnya nggak mau ada kesembuhan gitu dari aku kan, kayak berarti kan kayak gini-gini aja gitu kan. Makanya akhirnya aku di situ kayak misalkan kayak oh ya udah mungkin mungkin Tuhan punya jalan lain apa segala macam gitu kan. Tapi aku percaya kalau memang aku tuh bisa sembuh gitu. Nah akhirnya itu tuh aku tuh ikutin jalannya proses dari pengobatan. Itu aku tuh ikutin pengobatan dari rumah sakit. Itu aku juga fisioterapi. Itu tuh beran kayak aku tuh fisioterapi itu sampai kayak 2 kali dalam seminggu. Itu beran kayak fisioterapi terus kayak harus ke dokter saraf segala macam. Tapi situ terkadang tuh kayak aku ngerasa capek juga di situ kan. Jadi kayak ini beran tiap hari gitu kayak sampai berbulan-bulan gitu. Tapi aku percaya di situ kalau emang Tuhan itu penolongku gitu. Tuhan itu pasti ngasih pemulihan buat aku di dalam hidup aku gitu. Karena aku percaya juga Tuhan gak bakal membiarkan anaknya berjalan sendiri gitu kan. Terus itu juga dari aku jalannya pengobatan itu, aku tetap terus setiap hari itu beran kayak aku berdoa kayak Tuhan kasih aku kesembuhan, Tuhan kasih aku pemulihan, kayak Tuhan kasih aku supaya penyakit ini bisa hilang dari tubuh aku gitu kan. Jadi kayak aku selalu minta sama Tuhan, aku selalu berdoa. Dan jangan lupa juga tetap bersyukur sama apa yang Tuhan kasih ke kita sampai saat ini gitu kan. Dan akhirnya tuh setelah jalani pengobatan 3 bulan 4 bulan itu dengan fisioterapi, dengan aku juga itu juga selalu berdoa sama Tuhan gitu. Puji Tuhannya memang mujizat Tuhan itu ada. Di situ aku beneran sudah sembuh, aku sembuh beneran total. Dan dinyatakan dokter itu aku sudah penyakit itu tuh bisa udah lepas dari penyakit aku, dari tubuh aku gitu. Itu beneran aku tuh dibilang bersukacita juga, bahagia juga atas penyertaan Tuhan hingga penyakitku ini bisa sembuh. Itu juga tanpa kehendak Tuhan juga sih, itu pasti karena karunia Tuhan juga di diriku itu sih. Untuk seri selanjutnya
Shalom teman-teman. Shalom. Bisa panggil aku Amber. Mungkin kesaksian yang akan aku saksikan hampir mirip kayak punya Stephanie. Jadi waktu SMA dulu, aku nggak bisa di SMA negeri. Soalnya kebetulan rumahku itu jauh dari kota dan SMA yang ada di kota itu sangat unggulan, dan dulu kan ada namanya zonasi, jadi udah otomatis tidak bisa masuk, dan aku ada di SMA swasta seperti SMA Katolik seperti itu, dan mungkin dimulai dari situ pupus harapanku untuk bisa kuliah di negeri. Tapi waktu demi waktu Tuhan itu kayak kasih tahu kalau walaupun kamu mau SMA di swasta, tapi ya tetap bisa di negeri, dengan menunjukkan puji Tuhan juga bisa masuk eligible. Waktu dulu itu SMA juga pernah berpikir kalau nggak kuliah, ambil keputusan nggak kuliah, pengennya kerja aja. Tapi waktu ada pengumuman masuk menjadi siswa eligible, kayak rugi kalau nggak diambil kesempatan itu. Jadi aku berdoa sama Tuhan, Tuhan sebenarnya Amber pengen kuliah, tapi kalau Amber kuliah, Amber yakin Tuhan kasih jalan di SNMPTN, karena aku sendiri nggak pengen tes, nggak pengen ikut jalur SBMPTN. Dan mujizatnya juga itu Tuhan bisa kasih jalan dengan memasukkan aku di eligible, dan doaku di awal kalau Tuhan mau aku kuliah, pasti Tuhan nggak membiarkan aku. Jujur aja aku dari keluarga yang tidak begitu mampu, ibuku hanya kebetulan ayahku udah dipanggil Tuhan, ibuku juga cuma jualan di warung. Sebenarnya aku ada kakak yang bekerja di luar kota, tapi rencana Tuhan, manusia nggak ada yang tahu. Di tahun 2022 kemarin kakakku dipanggil Tuhan, jadi kayak semakin nggak ada niatan untuk kuliah, tapi nyatanya Tuhan buka jalan, dan kebetulan juga bisa lolos SNMPTN. Tuhan juga kasih jalan lolos KIP, dan itu sungguh benar-benar mujizat buat aku. Yang awalnya aku itu ambil keputusan nggak kuliah, tapi ketika aku bisa kuliah, Tuhan bantu jalan dengan meloloskan jalur KIP, dan itu aku rasakan sampai saat ini. Tuhan selalu mencukupkan apa yang aku butuhkan, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan aku sendirian. Jadi walaupun aku mungkin sekarang menjadi anak pertama, dan mungkin kalau kata orang-orang itu beban keluarga, tapi Tuhan Yesus sanggup menunjukkan kalau Tuhan itu sanggup menolong. Tuhan kita itu Tuhan yang besar, yang menolong kita itu sesuatu yang sepele. Jadi mujizat Tuhan itu tidak hanya untuk orang lain saja, tapi kita pribadi, lepas pribadi pun bisa merasakan mujizat Tuhan. Ada kesaksian dari aku, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mungkin aku juga ingin cerita sedikit tentang pertolongan Tuhan terhadap aku. Mungkin perkenalan dulu ya. Shalom teman-teman. Shalom. Nama aku Reno Christian dari angkatan 2022. Kalau aku di pas SMP di tahun terakhir, waktu itu tiba-tiba bapakku bangkrut, terus utangnya juga naik banyak, utang banyak. Terus tiba-tiba kayak aku bingung kan mau gimana. Terus aku cerita sama temanku. Terus di saat itu aku nggak pernah berdoa saat itu, sebenarnya nggak pernah berdoa sama sekali, di gereja juga jarang. Akhirnya di situ temanku juga lagi sibuk semua, dan akhirnya aku doa, Tuhan mungkin ada cara lain gitu kan. Terus itu aku juga keterima. Tiba-tiba pas minggu kemudian ada kerjaan buat mengantar barang gitu. Udah kira aku nerima kerjaan itu. Terus saat itu pas aku lagi ngantar barang, juga aku ditelepon sama temanku kalau teman baikku ini meninggal kecelakaan. Di situ aku kayak kok tambah besar masalahnya ketika aku doa. Jadi kayak meragukan Tuhan gitu. Saat itu aku makin meragukan Tuhan. Tapi pada saat itu aku lagi nganter barang di kecepatan 60, langsung balik ke rumah. Tiba-tiba ada seorang nenek, aku juga nggak tahu, tiba-tiba berhentiin aku, ditanya jangan kenceng-kenceng. Terus saya kenapa kenceng-kenceng. Di saat itu aku juga nggak tahu kenapa, tiba-tiba aku nangis karena semua itu aku cerita semua. Terus ternyata cuma bilang, ya udah nak, pelan-pelan, ingat Tuhanmu gitu. Aku aja langsung kayak wah, langsung tersadarkan
langsung kayak ngerasa tersindir banget gitu. Sudah kira aku pulang ke teman itu ngelayat sampai rumahku, langsung berdoa sekencang-kencangnya. Setiap hari aku berdoa, langsung rajin gereja. Terus saat itu ya mungkin umur segitu pada SMP pada main kan, di situ aku tetap nyari kerja uang gitu. Seperti ini mungkin udah dibalikin usaha bapakku juga. Nah, kalau itu aku yang selanjutnya. Sebelumnya, shalom teman-teman. Shalom. Perkenalkan, nama aku Ingrid Yuniarta Bolon dari angkatan 2022. Nah, aku juga mau cerita tentang pertolongan Tuhan dalam kehidupanku. Mungkin ini sekitar tahun 2021 ya, waktu masa-masa COVID. Nah, di situ waktu kita masih lagi les-les untuk mau masuk ke universitas. Aku pernah ngalamin kedua orang tua aku sakit tiba-tiba. Itu kayak mungkin kalau kata orang kena infeksi ini ya, COVID ya. Nah, aku di situ kayak sedih banget, sedih. Habis itu bertepatan dengan hari ulang tahunku. Jadi kayak merasa yang biasanya tiap tahun ditemenin sama keluarga, dirayakan bareng-bareng, di situ cuma sendirian dan menemani orang tuaku yang sedang sakit. Nah, untungnya orang tua yang sakit sembuh, dan sampai sekarang udah sembuh dan membaik. Dan itu aku merasa kayak Tuhan tuh baik, dia itu menjaga kita semua, dan kayak semua anak-anaknya itu dijaga dengan baik, dan semua itu sebenarnya kayak orang tuaku mungkin merasa sedih ya, nggak bisa ngerayain ulang tahun bareng-bareng sama aku seperti biasa tahun-tahun sebelumnya. Tapi aku juga berusaha pengertian dan berusaha kayak nggak apa-apa, cuma tahun ini aja kok nggak dirayain, itu nggak apa-apa. Yang penting orang tua sekarang sehat dan bisa nyekolahin aku sampai sekarang. Mungkin cuma itu yang dapat aku ceritakan. Oke, sekarang aku mau cerita. Shalom teman-teman. Shalom. Perkenalkan, nama aku Rafael dari angkatan 22. Di sini aku mau cerita tentang pertolongan Tuhan dalam hidupku. Itu kisahnya hampir mirip seperti Reno. Dulu waktu awal pertengahan COVID 2021, kebetulan papaku bangkrut juga. Terus di situ udah kacau balau kan. Itu masih masa sekolah, belum mikir mau kerja mau apa, itu benar-benar bangkrut. Akhirnya terus di posisi itu juga aku jarang ke gereja, ya masih berdoa tapi jarang ke gereja atau apa, konser gitu. Terus suatu waktu ada bisikan di hatiku bilang, ayo dong coba deketin diri ke Tuhan. Akhirnya aku mencoba kan deketin diri, dan puji Tuhannya memang benar, kasih Tuhan itu pasti selalu menyertai kita. Dari situlah muncul kekuatanku untuk mulai hidup lagi, terus mulai berusaha pelan-pelan bantu ayah, dan puji Tuhannya sekarang sudah. Puji Tuhan, kita sudah bersaksi tentang bagaimana pertolongan Tuhan di setiap hidup kita. Kita akan mengakhiri sesi sharing kita pada malam hari ini. Sebelum kita mengakhiri, nanti akan ditutup oleh Afrid. Tutup. Kita akan satu lagu pujian Bapak Engkau Sungguh Baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku.
Ya teman-teman, sebelum mengakhiri sharing kita pada hari ini, kita bersebelum doa, kita satukan hati kita. Betul Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, Tuhan, buat penyertaan-Mu, Tuhan, Tuhan, sampai hari ini Tuhan, Kau selalu menyertai kami Tuhan dalam setiap hidup kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, untuk kami masing-masing pribadi Tuhan, agar Engkau selalu menyertai kami Tuhan dalam setiap perkuliahan kami Tuhan, agar Engkau juga Tuhan selalu menuntun kami Tuhan. Tuhan, kami juga telah sharing ya Tuhan daripada kebaikan-Mu ya Tuhan. Ajarkan kami Tuhan agar kami Tuhan bisa selalu untuk bersyukur ya Tuhan, agar kami juga Tuhan bisa Tuhan selalu ya Tuhan mengandalkan Engkau Tuhan dalam setiap langkah kami Tuhan, agar Engkau juga menuntun kami Tuhan dalam setiap langkah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala penyertaan-Mu Tuhan kepada kami Tuhan, buat segala ya Tuhan anugerah-Mu mujizat-Mu kepada kami Tuhan. Tuhan, berkat dalam kami Tuhan, berkat dalam kuliah kami Tuhan, agar kami juga Tuhan Kau lancarkan kami dalam kuliah kami Tuhan. Dan mungkin juga Tuhan kami Tuhan dari beberapa kami Tuhan, ada yang mungkin merantau di sini Tuhan, ada yang jauh dari orang tuanya Tuhan. Berkati kami juga Tuhan, agar kami juga Tuhan di sini bisa menjaga pergaulan kami Tuhan di dalam perantauan ini juga ya Tuhan. Itu semua Tuhan karena penyertaan-Mu Tuhan kepada kami Tuhan, bagi juga orang tua kami Tuhan, agar orang tua kami Tuhan bisa sehat selalu Tuhan dimanapun dia berada ya Tuhan, agar Engkau juga selalu menyertai kami selalu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mungkin sebentar juga kami di tempat ini akan meninggalkan tempat ini Tuhan. Kau tembus kami Tuhan dalam setiap perjalanan kami Tuhan, agar Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebenarnya kami akan mengakhiri sharing pada hari ini Tuhan, dalam Tuhan Yesus Kristus selalu ya, amin. Terima kasih teman-teman untuk kesempatan pada hari ini. Kita sudah berkumpul, sudah memuji Tuhan, sudah sharing satu dengan yang lainnya. Kiranya Tuhan Yesus